Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Kayaknya ceria semua ya. Gak ada yang sedih. Insya Allah semangat semua ya. Ya. Oke. Sebelum Miss memulai pelajaran pada hari ini, apakah ada yang tidak masuk? Siapa? Kemana dia? Oh, mari kita doakan biar cepat sembuh. Amin. Al-Fatihah. Oke. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa bersama, semoga diberikan kelancaran saat pembelajaran. Oke, kita langsung mempelajari dari ini pelajaran apa? Bahasa kembali lagi bersama saya Miss Firly. Oke, kita hari ini akan mempelajari tentang gerund. Ada yang tahu apa itu gerund? Kata benda yang bentuk dari kata kerja plus ing. Maksudnya gimana, Miss? Asal mula contoh ya, kata benda. Miss berikan contoh kata benda satu. Read, oke, read. Read. Read ya. Read. Ini kan asal usul ini apa? Baca. Read ya. Gerund itu adalah bentukan kata benda yang dibentuk dari kata kerja plus ing. Seperti read ya. Kata benda yang dibentuk dari kata kerja plus ing ditambahin ing. Jadi mula-mula read ditambahi ing. Jadi read. Inilah namanya gerund. Itu aja. Nah, gerund ini bisa menduduki berbagai kedudukan. Yang pertama, subjek. Yang kedua, objek. Yang ketiga, nominal. Predikat. Yang keempat, preposition atau kata depan. Atau kata kerja semua. Yang keenam, posesif subjektif. Yang ketujuh, setelah larangan singkat. Oke. Ibu ulang lagi. Gerund, apa itu gerund? Kata benda yang dibentuk dari kata kerja plus ing. Contoh read ditambahi ing menjadi reading. Gerund ini bisa menduduki berapa kedudukan? Apa saja? Subjek, objek, nominal, predikat, preposition, kata preposition, kantor noun, possessive adjective, dan setelah larangan
memberikan contoh. Contoh Jaren. Reading book, making us clever. Lagi. Ini apa artinya? Membaca buku membuat kita pandai atau pintar. Jarennya yang mana? Reading, making. Mula-mula apa? Read. Persyaratannya ditambahin jadi reading. Making, mula-mula make. Persyaratannya ditambahin jadi making. Paham sampai sini contohnya? Nah, ini sekedar contoh saja. Kamu belum tahu yang harus yang jadi subjek, objek dan lain sebagainya. Kita akan bahas satu persatu. Ya. Jikalau Jaren itu menduduki kedudukannya subjek, itu gini contoh. Reading book is my hobby. Subjek itu apa sih? Pelaku. Terletak di depan. Nah, sekarang yang Jarennya yang mana? Reading. Jadi reading ini menduduki kedudukan subjek karena dia menjadi pelakunya, ya, dan terletak di depan. Yang dibahas ini soal reading book is my hobby. Membaca itu adalah hobiku. Nah, jadi dia menjadi subjek. Gini ya contohnya kalau menjadi subjek, paham? Reading book is my hobby. Bukan book is book read, booking read, bukan gitu ya. Tapi reading book is my hobby gitu. Oke, paham sampai sini? Yang menjadi subjek, paham? Jadi di depan ya letaknya reading book is my hobby gitu. Terus kalau menjadi objek, they love singing. Objek itu apa sih? Ada yang tahu? Benda apa? Objek itu apa? Ada yang tahu? Objek sendiri artinya apa? Atau benda fungsinya untuk alat untuk menjelaskan subjek, ya. Alat bantu menjelaskan pelaku objek. Jadi tempatnya di mana? Di tengah ya, atau enggak di belakang. Contoh menduduki objek. They love singing. Mereka menyukai menyanyi, suka menyanyi. Nah, Jarennya yang mana? Singing. Nah, ini loh yang dinamakan Jaren, tapi dia menduduki sebagai objek. Kalau reading book is my hobby, dia menjadi subjek. Reading ini menduduki sebagai subjek. Paham? Kalau subjek dia tempatnya di depan. Reading book is my hobby. Swimming is my favor. Dan lain sebagainya. Tapi objek itu di belakang atau di tengah. They love singing. My father like football atau apa terserah ya.
membahas tentang kedudukan subjek dan objek. Dan sekarang membahas gerund yang duduki sebagai nominal predikat. Apa itu nominal predikat? Ada yang tahu? Sesuatu yang dilakukan oleh subjek. Subjek itu sedang apa sih? Ya. Contoh, my hobby is fishing. Apa? Nah, tadi kan subjek tempatnya di depan, ya toh. Objek di belakang sini. Kalau nominal predikat juga di belakang. Biasanya objek itu di tengah. Biasanya setelah objek ada kata lagi. Itu ya terserah. Nominal predikat. Contohnya, my hobby is fishing. Mana gerundnya? Fishing. Nah ini loh yang dinamakan gerund. Tapi dia memiliki sebagai nominal predikat. Terus preposition atau kata depan. Gimana? Kata depan itu seperti apa saja? In, at, on, off, after, before, apa? With. Nah, ini. Kalau di gerund, jikalau gerund ingin menduduki sebagai preposition atau kata depan, itu harus didahului dengan ditambahin in. Sebelum gerund harus ditambahin in atau at atau on atau off atau after atau before atau with dan lain sebagainya. Terserah kalimatnya, penjurusnya yang di mana. Contoh, he is clever at dancing. Dia pintar menari. Ya, ini menduduki kedudukan preposition, tapi dia menggunakan kata depan apa? Mana gerundnya? Janji. Oke, kalau dia menduduki preposition atau kata depan, itu sebelum gerund harus didahului kata depan. Kalau di contoh ini kata depannya berupa at. Paham sampai sini? Bisa at, bisa in atau lain sebagainya. Terserah kalimatnya itu gimana. Paham? Oke, kita ulang sekali lagi. Gerund menduduki sebagai objek, subjek. Dia berkata di mana? Di depan. Contoh, gerund lihat ini. Playing. What is my favorite? Oke, choosing is my favorite. Oke, objek. Sekarang objek dia menduduki sebagai objek. Berketepatan di mana? Di apa? Contoh, I love drinking. Oke, sip. Oke, I like swimming dan lain sebagainya. Terus di gimana? Contohnya, my hobby is sleeping. Terus dia menduduki sebagai preposition. Itu harus gimana? Sebelum gerund kata depan. Apa saja kata depan itu? In, at, on, off, after, before, with. Oke, sip. Dan lain sebagainya. Berikan contoh. Present. Oke. Ada lagi yang memberikan contoh? I am after taking. Udah. Oke, sip. Ya, gitu ya. Itu yang dinamakan gerund. Apa itu gerund?
Kata benda yang dibentuk dari kata kerja plus in. Paham sampai sini? Lanjut. Dia menduduki sebagai compound noun atau kata kerja majemuk. Kata kerja majemuk itu seperti apa? Kalau di bahasa Arab seperti apa? Seperti kalau di kaidah Arab mudhof ilaih. Mudhof ilaih itu apa? Kalau dibicarakan dua kata benda yang digabung menjadi satu yang mempunyai arti baru. Kalau di sini itu kata kerja majemuk. Contohnya, saya tahu ruang TV. Apa ruang TV? Bahasa Inggrisnya television room. Tapi kalau di Jeren, apa itu tadi Jeren? Kata benda yang dibentuk dari kata kerja plus i. Jadi ini ditambahi television room. Ya. Dia kan asalnya television room. Karena dia menjadi Jeren, jadi kata kerja yang dibentuk dari kata benda yang dibentuk dari kata kerja plus ing, jadi tambahin ing. Paham? Apalagi? Living room. Apalagi? Dining room. Dan lain sebagainya. Ini yang dinamakan kata kerja majemuk. Gitu ya. Jadi ditambahin in. Paham? Kata kerja ditambah. Terus kalau dia menduduki possessive adjective gimana? Artinya tahu possessive adjective itu apa? Kata sifat. Seperti apa? Ayo. Ya, coming. Aslinya kan come. Karena dia dibentuk Jeren, jadi tambahin coming. Apalagi? Ya. This coming make me happy. Manajernya coming. Asalnya apa? Come. Karena dia dibentuk menjadi Jeren, ditambahi ing. Sama lagi? They my smoking. Mana Jerennya? Smoking. Aslinya smoke. Karena dia dibentuk menjadi Jeren, ditambahi ing. Terus setelah apa? Larangan singkat yang terakhir. Contohnya no smoking, no sleeping, no playing, no eating, dan lain sebagainya. Paham sampai sini? Kita ulang lagi, apa itu Jeren? Kata benda yang Iya. Contohnya yang dia menduduki sebagai subjek. Reading book is my. Apalagi? Present. Apa? Drinking juice is my favorite. Kalau dia menduduki sebagai nominal predikat, berikan contohnya. My hobby is sleeping. So, my hobby is studying. Ya, udah bisa semua ya? Kayaknya paham. Paham? Ada yang perlu ibu jelaskan lagi, tekankan lagi? Serius ini?
Sudah bisa semua ini? Oke, siap. Ibu akan memberikan tugas. Siapa yang mau bantu menghapus? Please. Oke, Ibu akan memberikan tugas untuk kalian. Ibu akan mau menguji kepahamanmu sampai di mana. Menggunakan tugas latihan soal, oke? Oke, nanti please come forward one by one. Yes, thank you. Lata, please come forward one by one. Nanti silakan maju ke depan satu persatu karena saya mau menguji kepahaman kamu sampai mana. Nanti jawabannya dia artikan, ya, artikan menjadi bahasa Inggris dan kasih keterangan dia menduduki sebagai subjek namanya atau objek dan sebagainya. Oke? Siapa yang mau maju ke depan? Ayo, siapa yang mau maju ke depan? Ya, silakan kita. Okay, give applause for Mika. Okay. Mengapa kamu suka dengan memasak? Why you like with? Nah, ini soal ini merupakan Sharon yang menduduki kedudukan apa? Preposition. Kenapa kok tahu kalau ini menduduki kedudukan? Karena ada kata depannya apa? With. Sebelum Sharon ada with-nya. Mana Sharon-nya? With. Paham ya? Give applause for us. Baik semua. Oke. Lagi ya. Nomor 2. Look, why I like
Siapa yang bisa? Silakan maju ke depan. Oke, Nia. Oke. Give applause for Nia. Ibuku tidak suka menggambar. Apa bahasa Inggrisnya? My mother dislike drawing. Soal ini Jaren yang menduduki apa? Kok tahu kalau dia menduduki objek? Apa? Oke, sip. Mana Jarennya? Drawing. Menggambar. Paham? Paham ya sampai sini? Oke, ada yang ditanyakan apa enggak sampai sini? Siapa? Present? Siapa? Akita? Apa? Kamu tanya. Apa itu? Kalau work is my life. Oke, tulis dulu. Work is my life. Kira-kira salah atau benar? Kenapa kok salah? Yang Jaren yang mana? Work. Nah, Jaren tadi apa panjangannya? Pengertiannya? Kata benda yang dibutuhkan dari kata-kata. Nah, ini kesalahannya di mana? Jadinya seharusnya ditambahin jadinya working is my life. Nah, ibu mau tanya, Jaren ini menduduki sebagai apa? Kalau kalimatnya seperti ini, subjek, karena dia terletak di depan atau awal kalimat. Paham sampai sini? Ya kita paham kah? Kalau mau membentuk Jaren harus ditambahi ing. Sudah paham? Gak ada yang perlu ditanyakan lagi? Oke, gak ada yang ditanyakan lagi kan? Sudah jelas tentang Jaren. Dia menduduki sebagai apa saja sudah jelas? Oke, siap. Saya kira cukup pelajaran hari ini. Oke, gak ada yang ditanyakan lagi kan? Sebelum menutup pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.